Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan nikmat kepada kita semua, yang akhirnya pada hari ini kita masih berkesempatan untuk menjadi pemuda-pemuda pilihan Allah yang Allah tunjuk sebagai pejuang-pejuang yang insya Allah akan meneruskan nasihat-nasihat serta dakwah-dakwah yang Rasulullah SAW wariskan kepada umat Islam, serta salam salawat atas Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah seorang panutan yang luar biasa, yang menjadi rahmatan lil alamin, yang mulai dari beliau sejak kecil sudah menjadi anak yang tangguh, hingga menjadi tumbuh dewasa, menjadi pemuda yang tangguh, dan beliau terpilih menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Teman-teman sekalian, kami ucapkan selamat datang pada acara Ngobrol Pemuda Islam yang hari ini diselenggarakan oleh Sahabat Al-Quran bekerja sama dengan Pak Tiro JK dalam konteks Pabicara. Kami dari Sahabat Al-Quran memilih kalimat ngopi ini karena ngopi ini adalah hal yang sangat dekat dengan kita, dengan pemuda lah terutama ya, karena ngopi itu boleh dikata hal yang wajib lah ya pada saat kita nongkrong, pada saat sebelum memulai aktivitas, bahkan pada saat beraktivitas sekalipun, kopi ini menjadi bagian daripada kegiatan kita tersebut. Akhirnya kita mencoba untuk meramu apa sih arti ngopi selain daripada nyeruput ini atau menikmatinya. Maka lahirlah sebuah ide, yaitu Ngobrol Pemuda Islam, di mana salah satu agenda Sahabat Al-Quran ini, kita ingin kolaborasi dengan pemuda-pemuda Islam yang ada di Jeneponto ini untuk bertukar pikiran bagaimana membaca dan menghadirkan solusi tentang apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Karena boleh jadi teman-teman, terutama dari yang kita undang hari ini ya, teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Jeneponto ini. Kemarin kita undang dari INTI ya, dari INTI, dari Yapnas, dari Al-Amanah, STAI DDI, kemudian teman-teman dari Ikatan Mubalik Muda Turatea, dari HPMT, ya, dan dari teman-teman WIS ya, Wahda Inspirasi Zakat, kemudian dari DPD Wahda Islamiyah Jeneponto. Kami berharap dengan kolaborasi ini, kegiatan-kegiatan seperti ini akan menarik minat pemuda-pemuda Islam yang intelektual, di mana pada hari ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu pemuda intelektual muslim menuju Indonesia emas. Nah, seperti apa pemuda muslim ini? Kita akan kupas tuntas sebentar dengan mendengarkan pemaparan dari pemateri kita sore hari ini. Langsung saja ya, saya perkenalkan beliau. Beliau adalah Bapak Ustadz Sirajuddin Guppa, SPDI MPD. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bisa dipakai Ustadz ya? Ya, Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah sore ini sehat-sehat ya Ustadz ya? ya, alhamdulillah. Beliau lahir di Karampampakja 15 Juli 1983. Jadi beliau juga sudah otomatis masih pemuda Ustadz ya? Mas pemuda. Tapi tidak lagi anak muda. Iya, iya. Ya, jadi alamat beliau saat ini di Perumahan Geraha Alpa Mas 2, Blok 2C nomor 3 Romanga. Bersebelahan dengan BTN Romanga ini. Untuk nomor handphone beliau
085 214 732 931. Kemudian beliau sangat hobi, ini Masya Allah nih, hobinya beliau ini jarang-jarang yang menggeluti hobi tersebut ini Ustaz. Hobi beliau ini adalah berfikir, berzikir, membaca dan berdiskusi. Jadi memang dari awal beliau sudah memaparkan memajang nomor telepon beliau supaya teman-teman ketika ada yang ingin berdiskusi, apalagi tentang kepemudaan, keresahan-keresahan pemuda, mungkin diantara teman-teman ada yang masih jojoba, jomblo-jomblo bahagia, jangan terlena dengan kebahagiaan menjadi seorang jomblo, ya Ustaz ya, karena tidak sempurna, tidak sempurna kejombloan kita kalau masih tetap dinikmati kesendiriannya. Ya, jomblo sejati ya. Ya, jangan sampai jadi jomblo sejati Ustaz ya. Kemudian pesan beliau, jadilah manusia, jadilah hamba. Ini luar biasa ini maknanya, Masya Allah. Untuk pendidikan beliau, beliau sekolah SD Negeri nomor 8 Karangpempaja, kemudian melanjutkan MTSN Binamu Jeniponto, kemudian Madrasah Aliyah Binamu Jeniponto. Untuk S1 beliau di IAIN Alauddin Makassar, yaitu pendidikan matematika. Kemudian S2 beliau juga pendidikan matematika di UNM Makassar. Dan saat ini beliau sedang menempuh studi S3. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan segala urusan Ustadz. Kemudian pengalaman organisasi Ustadz Sirat ini, beliau pernah menjadi ketua umum pengurus pusat Ikatan Mubalik Muda Turatea dari tahun 2009 sampai 2022. Cukup lama juga ya Ustaz ya. Kemudian beliau juga pernah menjadi Direktur Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LP2TKA DPD BKPRMI Jeneponto tahun 2018 sampai tahun 2022. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia DPD BKPRMI dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Dan beliau terakhir kemarinnya menjadi Ketua Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah atau YPWI Cabang Jeneponto tahun 2015 sampai tahun 2023. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Wilayah LP2TKA DPW BKPRMI Sulsel ya Ustaz ya. Kemudian Sekretaris Wahda Islamiyah Kabupaten Jeneponto saat ini. Masih banyak sebenarnya pengalaman organisasi beliau. Tapi kalau dibaca semua kayaknya menyeberang kini. Jadi insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan beliau tentang bagaimana pemuda intelektual Muslim menuju Indonesia emas ini, Ustaz ya. Terutama pemuda-pemuda yang ada di hadapan kita ini. Ada yang pemuda jomblo, ada yang pemuda yang sudah berpasangan. Terutama pemuda-pemuda di Jeneponto ini. Dan terkhusus lagi teman-teman dari BEM ini, bagaimana mereka mengaktualisasikan sebagai seorang intelektual di kampusnya, Ustaz. Oleh karena itu, dengan hormat kami persilakan kepada Ustaz. Kami juga menyampaikan kepada teman-teman ya, untuk menyimak betul-betul pemaparan dari Ustadz, sehingga sebentar akan terjadi umpan balik lah seperti itu. Ya, fadhil Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbunallahu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah, saudara-saudara yang sempat hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hidayah taufik, dan kita berharap apa yang kita lakukan di sore ini menjadi bagian yang sangat berharga dalam kehidupan kita,
mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tema yang sangat menarik kita bincangkan adalah terkait tema yang kita akan bicarakan saat ini, yaitu pemuda intelektual muslim menuju Indonesia emas. Ya. Kalau kita lihat ya, rencana pembangunan jangka panjang pemerintah ya, secara nasional untuk tahun sampai pada tahun 2045, jadi 2020 sampai 2045, 2025 sampai 2045, berarti ada 20 tahun ya. 20 tahun. Itu punya visi terwujudnya negara Nusantara yang berdaulat. Itu yang pertama, berdaulat, kemudian yang kedua maju, kemudian yang ketiga berkelanjutan. Ya, berdaulat artinya ada kekuatan yang menyatakan diri kita ini adalah negara yang merdeka. Negara yang merdeka, sehingga kita tidak bisa dengan seenaknya diatur oleh bangsa dan negara lain. Kemudian tidak hanya itu, kita ini menjadi negara maju. Tidak hanya akan atau sedang berkembang, tetapi maju. Ya, kalau bahasa ketika Orde Baru ya, dikatakan bahwasanya Indonesia itu ya sedang berkembang, ya ibarat pesawat ini sudah mau terbang. Yang kita khawatirkan kalau tidak terbang-terbang, tidak maju-maju. Dan kita berharap ya Indonesia betul-betul menjadi negara yang maju. Tidak hanya sekedar itu. Boleh jadi ada sebuah negara kemudian dia berdaulat, maju, tetapi tidak berkelanjutan. Artinya riwayatnya tamat. Dan ada negara yang riwayatnya tamat. Apakah ditamatkan oleh Allah karena bencana yang Allah timpakan kepada satu kaum, dihilangkan kaum itu dengan bencana yang ada, ataukah dia hilang karena manusia yang ada pada masa itu tidak mampu mempertahankan negaranya? Ya, tidak mampu mempertahankan. Dan kita berharap ya sebagaimana rencana jangka panjang pembangunan nasional ini itu bisa terwujud. Nah, kaitannya dengan pemuda intelektual muslim. Kalau kita berbicara tentang pemuda, kalau dalam undang-undang kepemudaan pasal 1 ayat 1 itu disebutkan bahwasanya pemuda itu adalah mereka yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Kalau dilihat dari usia, saya sudah tidak masuk lagi karena usia saya ini lebih 40 tahun. 41 menjelang 42 tahun. Iya, meskipun dari sisi fisik saya masih sedang dalam pertumbuhan. Dari sisi usia ya. Tetapi ya, kalau kita berbicara tentang pemuda dari sisi semangat, maka tentu kita tidak bisa batasi dengan usia ya, dengan usia. Karena yang kita harapkan adalah jiwa pemuda itu tetap melekat pada diri kita. Kemudian Indonesia diperkirakan ya saat ini ya 2020 sampai 2020 sampai 2035 ya, itu ada istilah bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah suatu keadaan di mana di negara tersebut ya, di negara tersebut itu mayoritas ya, bahkan diperkirakan lebih 70% Indonesia itu dihuni oleh orang-orang yang berusia produktif. Dan yang dimaksud dengan usia produktif adalah mereka yang berusia 16 tahun sampai 64 tahun. Jadi 15 tahun sampai 64 tahun. Artinya usia tidak produktif itu adalah usia di bawah 15 tahun. Ya, kalau kita dalam hukum Islam itu usia secara umum ulama kita belum masuk
balik ya, belum masuk balik. Kemudian usia 64 ke atas, ya 65 itu dari sisi usia yang telah diprediksikan oleh Rasulullah SAW sebagai usia yang sudah menjadi calon-calon penghuni kubur. Ya, tentu terkait dengan usia penghuni kubur ini itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Nabi pernah mengatakan amr ummati baina sabaina wasittin. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Adapun yang lebih dari 70 tahun itu sedikit sekali. Sehingga 64 tahun ke atas itu adalah usia yang sudah dianggap tidak produktif lagi. Meskipun mungkin ada beberapa orang di usia itu masih produktif. Hanya secara umum dilihat saja. Nah, kalau kita lihat usia yang dimaksud dengan usia produktif ini, maka masuk dalamnya adalah usia pemuda. Usia pemuda, ya, usia pemuda. Ya, tadi kita sudah sampaikan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepemudaan bahwasanya pemuda itu adalah mereka yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun, dan di usia ini ada di sini. Dan usia produktif ini itu mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2035 sampai 35. Berarti ini sedang berjalan bonus demografi. Kemudian bonus demografi ini hanya berlaku satu kali dalam sebuah negara. Jadi ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anut paham ini, bahwasanya setiap negara itu hanya mengalami bonus demografi satu kali saja, maka Allah sedang memberikan karunia saat ini sampai pada tahun 2035. Ya, kita berharap sampai Indonesia 100 tahun, yaitu pada tahun 2045. Nah, kenapa kita perlu perbincangkan ini? Ternyata potensi untuk menjadi negara yang terhebat adalah saat ini. Saat ini sedang berjalan. Dan itu sudah dibuktikan seperti Jepang, ya, Korea Selatan, Singapura. Mereka telah membuktikan bagaimana bonus demografi ini mereka gunakan dengan sebaik mungkin sehingga menjadi negara yang maju. Dan kita berharap juga Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Hanya saja, ya, karena kita berbicara tentang pemuda dan usia produktif adalah usia muda yang saat ini telah diperbincangkan oleh banyak kalangan termasuk para pakar terkait dengan Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia. Bahkan Indonesia diperkirakan di tahun 2045 itu akan berada di urutan ke-6 sebagai negara terbanyak penduduknya, yang akan diperkirakan sampai pada 324 juta jiwa. Ya, dan urutan pertama itu India, kemudian kedua itu adalah Cina, dan sampai di urutan ke-6 diprediksi adalah Indonesia. Ini adalah potensi karena dianggap bahwasanya usia produktif ini adalah usia yang bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk Indonesia, bisa memajukan Indonesia dari sisi semua bidang yang ada. Hanya saja pertanyaannya, ya, pemuda, ya, karena kita bicara tentang pemuda yang seperti apa yang akan bisa memajukan Indonesia sebagaimana harapan di Indonesia Emas itu menjadi mewujudkan negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ya, jangan sampai pemuda saat ini menjadi pemuda yang malah menghancurkan negara kita. Ya, bahkan diperkirakan usia bonus demografi ini ya hanya sekitar 13 tahun saja. Ya, artinya kalau ini tidak dimaksimalkan, itu pun kalau dimaksimalkan ya potensi yang ada. Kalau tidak, berarti kita tidak mampu menjadikan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai sarana untuk mendapatkan kejayaan di usia emas negara kita yang mencapai 100 tahun. Terkait dengan intelektual, ya, apa itu intelektual? Jadi intelektual itu artinya adalah orang yang, kalau misalnya kita katakan orang ini berintelektual, ya, pemuda berintelektual, artinya seorang pemuda yang memiliki kecerdasan
kemampuan IQ yang tinggi, di mana itu landasannya adalah ilmu pengetahuan. Jadi dia cerdas, dia pintar, tetapi itu adalah bagian daripada ilmu pengetahuan. Artinya, kalau dikatakan pemuda yang memiliki intelektual, maka pemuda yang memiliki kecerdasan yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Artinya orang cerdas adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan ilmu inilah yang akan mengantarkan seorang pemuda menjadi pemuda muslim yang sejati. Belum kita lagi berbicara tentang muslim, ya. Pemuda intelektual muslim artinya pemuda Islam yang memiliki kecerdasan dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita berbicara tentang intelektual dalam Islam, ini bukan perkara baru. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita baca sirah nabawiyah, baik yang ditulis oleh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri maupun Ibn Hisam, maka kita akan menemukan bahwasanya wahyu yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Iqra. Membaca, bacalah. Jadi kalau sekarang ini Ustaz, digencarkan, diviralkan istilah-istilah literasi, ini kuno sebenarnya. Ini sudah terbelakang. Kalau kita bicara tentang Islam, maka istilah literasi ini adalah istilah yang jadul. Sesuatu yang tidak mesti digembar-gemborkan. Justru kita kalau mengaku muslim, ya, pemuda Islam sejati, maka justru kita malu. Seakan-akan kita ini baru mau memulai belajar, baru memulai membaca. Padahal belajar membaca adalah perintah yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu pertama turun. Dan tidak hanya membaca. Coba kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membimbing Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam wahyu pertama turun ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan qalam. Qalam itu pulpen. Pulpen adalah bagian dari literasi. Pulpen itu, kalam itu adalah simbol tulisan. Setelah engkau membaca, maka tulislah apa yang kau baca. Maka Islam, ya, itu mewajibkan kepada penganutnya untuk berilmu dengan cara senantiasa membaca. Membaca firman Allah yang sifatnya qauliyah, yaitu kitab suci Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tertulis dalam Al-Quran, dan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya alam, ya, kauniyah, alam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran banyak sekali, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi ulul albab. Ini salah satu motivasi saya juga ketika memberikan nama pesantren ulul albab wahda Islamiyah. Artinya ulul albab itu adalah insan yang memiliki kepekaan ilmu, kepekaan iman, kepekaan takwa, kepekaan intelektual, spiritual, intelektual, dan haik moral atau adab. Termasuk di sini intelektual. Kita diajak berpikir, coba lihat penciptaan langit dan bumi. Ini adalah literasi. Karena literasi itu, ikhwas sekalian, hadirin yang berbahagia, itu sebenarnya tidak hanya persoalan membaca di buku saja, literasi itu. Apa saja yang dicerap oleh indera kita dan kita melakukan tafakkur di dalamnya, berzikir di dalamnya, berfikir di dalamnya, itu yang saya masukkan tadi sebagai kebiasaan saya. Itu sedang kita berliterasi. Jadi literasi ini luas cakupannya. Dan inilah yang diharapkan dalam Islam. Dan pemuda seperti inilah yang diharapkan dalam Islam. Baca firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, baca hadis Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya, kemudian baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kauniyah alam semesta ini. Ketika kita mampu
mengkolaborasi, mengintegrasi antara firman Allah yang sifatnya tekstual dan kontekstual, tekstual Al-Quran, kontekstual alam semesta, maka kita akan menemukan kebenaran sejati. Maka inilah yang kita harapkan, seorang pemuda itu gemar membaca. Tidak hanya membaca, tetapi apa yang ada di pikirannya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sekarang alhamdulillah Allah berikan karunia kepada kita, ya, media yang begitu, teknologi informasi dan komunikasi yang begitu mudah bagi kita, maka apa yang ada dalam pikiran kita itu mudah kita sampaikan. Ya, media sosial sekarang, ya, itu terbuka lebar, kita isi dengan apa yang kita pahami, ilmu apa yang kita miliki, maka kita sedang diberikan ruang, ya, untuk menyampaikan apa-apa yang kita pahami. Maka kita gunakan semua itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian, kalau kita berbicara tentang sejarah pemuda di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sejarah para intelektual kaum muslimin, nah ini bukan sesuatu yang baru, ya. Misal pemuda di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pemuda yang sangat belia, yang cerdas, yaitu Abdullah ibnu Abbas, yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau lahir, ya, di mana Nabi SAW diangkat menjadi Nabi itu sebelum 10 tahun sebelum hijrah. Ya. Artinya beliau masih muda. Tetapi ya jangan dipandang usianya yang muda, ya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebiasaan Umar bin Khattab itu adalah mengumpulkan para intelektual kaum muslimin, ulama-ulama pada masa beliau. Kemudian ketika ada masalah, maka beliau menyampaikan masalah itu dan minta solusi. Ini yang saya maksudkan tadi, kebiasaan untuk berdiskusi, karena dari diskusi, dari dialog itu Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, musyawarah, ya. Maka dimintalah semua para intelektual, ya, ulama pada masa itu yang hadir, ya, di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka semua memberikan komentar, pandangan-pandangan. Salah satu di antaranya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang maksud daripada surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai terakhir. Maka ditanyalah semua para sahabat, ya, termasuk Abdullah ibnu Abbas. Tapi sebelum ditanya Ibnu Abbas, karena beliau yang paling kecil, maka paling terakhir ditanya dulu yang lain. Kemudian ada yang mengatakan ini menunjukkan penaklukan kota Mekah dan seterusnya. Maka terakhir, ya, karena Umar merasa kurang puas, bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Maka beliau mengatakan, coba sampaikan pandanganmu tentang ayat ini. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya ayat ini turun menunjukkan bahwasanya ajal Nabi SAW telah dekat. Karena ketika Mekah sudah ditaklukkan, ini menunjukkan bahwasanya, ya, kemenangan telah sampai pada puncaknya, ya. Kemudian dakwah telah sampai, ya. Kemudian ketika dakwah sudah sampai sempurna, wahyu turun, maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, Nabi akan segera, ya, menuju kehariban Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti bahwasanya, ya, usia muda ini, ya, tidak menunjukkan bahwasanya intelektual itu tidak mapan. Jadi usia muda itu usia boleh muda, tetapi ilmu, ya, tidak bisa diragukan. Sebagaimana yang dialami oleh Abdullah ibnu Abbas. Bahkan Nabi SAW, ya, memberikan, ya, doa khusus, ya, atau mendoakan secara khusus Abdullah ibnu Abbas, ya, doa yang sangat terkenal, dan ini bisa kita pakai secara pribadi, dan juga ketika kita punya anak, kita doakan anak kita, sambil kita peluk, sambil kita cium keningnya, sambil kita usap-usap kepalanya, kemudian kita doakan sebagaimana doa dari Nabi Muhammad SAW untuk Abdullah ibnu Abbas. Apa doa Nabi? Yaitu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah,
fakihkanlah ia dalam agama ini dan berilah dia ilmu ta'wil atau ilmu tafsir. Maka ya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan doa dan sekaligus nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas menjadi ulama, ya, menjadi ulama besar di kalangan sahabat. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga adalah seorang pemuda. Ya. Seorang pemuda. Ada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu pertama kali diangkat menjadi panglima perang. Panglima perang itu di usia 18 tahun. Usia 18 tahun kita saat ini itu kelas 3 SMA. Maka kalau kita mengambil rujukan pada salafus soleh, para pendahulu kita pada masa Nabi, para sahabat Nabi, maka kita temukan di usia 18 tahun sudah memimpin perang. Bahkan beliau ini adalah panglima perang yang terakhir juga diutus oleh Nabi SAW ketika Nabi sementara sakit. Ya. Bahkan dalam perjalanan menuju medan perang terdengar kabar kalau Nabi sudah wafat. Tetapi beliau tetap melanjutkan peperangan, melanjutkan perjalanan sampai berperang dan tidak mengambil waktu banyak, kemudian menguasai musuh dan mengalahkan musuh. Ini di usia 18 tahun ya sekalian. Yang sedikit dekat dengan kita misalnya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi sultan itu di usia 12 tahun. Dan menaklukkan Konstantinopel itu di usia 21 tahun. Usia Ben Inti. Masya Allah. Di usianya antum ini. Di usianya Ulil. Akhi Ulil. Di usianya Al-Amanah ya, antum ya? Windra. Antum sudah selesai di Al-Amanah ya? Al-Amanah. Sudah ya? Selesai itu usia 20 tahun, 21 tahun. 18, 19, 20, 21. Kalau 44 tahun di kuliah. Jadi usia 21 atau 22 lah, ya. Berarti di usia mahasiswa, ya. Muhammad Al-Fatih itu usia di mana beliau menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel adalah benteng yang dinubuatkan oleh Nabi bahwasanya akan ditaklukkan Konstantinopel. Yang akan menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik panglima perang, dan sebaik-baik pasukan perang. Ternyata setelah dikaji, ikhwas sekalian, ini tidak sembarang. Nabi nubuatkan dan Nabi menyebutkannya bahwasanya sebaik-baik pemimpin. Ya, sebaik-baik pemimpin. Pada saat Nabi nubuatkan ini, sabdakan, maka semua para sahabat berlomba-lomba ingin menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena ingin masuk dari sabda Nabi. Bahkan ada sahabat yang sudah tua, ya, nakana tahu nagana mana kalina nasawal naparutusu, itu Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai-sampai beliau meninggal di depan pintu gerbang benteng Konstantinopel. Dan beliau minta dikuburkan di sekitar itu. Tidak sampai menaklukkan Konstantinopel. Para sahabat yang hebat ini tidak mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan ternyata nanti pada masa dari Muhammad Al-Fatih. Coba kita lihat sejarahnya ya. Suatu pada subuh hari ya. Pada hari penyerangan terakhir ya, karena ini sudah susah ini berpikir Muhammad Al-Fatih bagaimana caranya menaklukkan Konstantinopel. Sudah berbulan-bulan kalau tidak salah itu sampai sekitar 5 bulan ya. Dia mengepung benteng kemudian tidak tembus-tembus, dan itu sudah sampai puncaknya sudah istilahnya karena pacemantomi, dan sudah ada nih pikiran untuk mundur ya. Karena kayaknya ini tidak ada tanda-tanda kemenangan. Tetapi ada pembimbingnya, ada mentornya, ada ulama yang mendampinginya. Ini hebatnya ya. Jadi kalau seorang pemimpin itu harus memang didampingi oleh ulama. Ada ulama kalau tidak salah namanya Syamsuddin, Syekh Syamsuddin. Beliau memberikan motivasi. Bahkan beliau diajak jalan-jalan ke kuburan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian disampaikan bahwasanya kenapa sampai para sahabat ingin menaklukkan Konstantinopel? Karena Nabi telah menyebutkan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Dan saya berharap kaulah dibakar semangatnya.
saya berharap kaulah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu pula dia panggil semua pimpinan pasukan. Dia panggil bermusyawarah bahwasanya besok kita akan melakukan serangan dan ini adalah serangan terakhir. Maka kita hanya ada satu dua jalan saja, menang atau mati syahid. Tidak ada istilah pulang. Tidak ada. Maka disusunlah strategi bagaimana bisa menembus benteng yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, ditaklukkanlah Konstantinopel. Ini tidak ditaklukkan begitu saja, ikhwas sekalian. Ini tentu kekuatan intelektual dan kekuatan iman. Tidak semudah itu yang menaklukkan Konstantinopel, tidak. Pada malam itu, ini kisahnya ya. Beliau berdiri. Ya, beliau berdiri setelah sholat berjamaah. Kemudian beliau katakan, siapa yang semenjak akil balik, berarti usia 15 tahun tadi ya. Berarti usia di mana sudah mukallaf, artinya sudah dibebani beban hukum syar'i. Yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Angkat tangan. Dilihat, tidak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Semua ini pasukan ini ribuan. Siapa yang selama mukallafnya itu pernah meninggalkan sholat lail. Jadi bukan lagi salat wajib ya, sholat lail. Ya, itu hanya dihitung jari saja. Hanya dihitung jari saja. Artinya apa? Ini adalah sebaik-baik pasukan. Ini adalah sebaik-baik pasukan. Dan ingat, saudara-saudara sekalian, kemenangan Allah tidak berikan kepada satu kaum terlebih khusus secara pribadi kecuali kaum itu memiliki kekuatan intelektual dan spiritual. Ini yang menjadi syarat. Maka ketika kita ingin menjadi generasi intelektual muslim, apalagi kita mau mewujudkan Indonesia emas, maka itu tadi, kita harus memiliki kekuatan intelektual dan kekuatan spiritual. Ya, mungkin ini sebagai pengantar saja. Insyaallah kita berdiskusi bagaimana kita persiapkan generasi saat ini sebagai generasi intelektual muslim. Kemudian bagaimana harapan-harapan pemerintah juga, harapan kita menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Ustaz ya. Tapi sebelum saya lanjut ya, saya masih sangat penasaran. Ya. Banyak sekali sebenarnya yang tersave di materi Ustadz ini hari ini ya, yang sebenarnya harus disampaikan, tapi ya mungkin kita dibatasi oleh waktu ya Ustadz ya. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut ya ke pemaparan selanjutnya, kita berharap teman-teman yang hadir hari ini, mulai dari teman-teman BEM dan sebagainya, kita adakan sesi berikutnya. Karena saya yakin bukan hanya saja yang memiliki unek-unek atau pertanyaan atau bahan diskusi yang ingin saya sampaikan, tapi teman-teman juga pasti jauh lebih banyak. Mulai dari awal Ustaz Sirat ini menyampaikan sesuatu sampai pada titik akhirnya Ustaz. Kayaknya juga ada tradisi yang hilang ya. Iya, Ustaz. Tradisi yang hilang di dunia mahasiswa, yaitu tradisi intelektual. Oh, Masya Allah ya. Tradisi intelektual di dunia mahasiswa dulu itu, termasuk masa-masa saya ya, di tahun 2005 itu ya, 2001 ya, 2001 sampai 2005. Kita itu sesuatu yang lumrah ketika di pelataran-pelataran itu penuh dengan lesehan-lesehan diskusi. Iya. Diskusi ya, Ustaz. Ya, diskusi. Mungkin kita tantang ini saudara-saudara kita, adik-adik kita di mahasiswa. Boleh. Silahkan lakukan tradisi intelektual ini. Tradisi intelektual. Bisa, insya Allah kita bisa hadir, insya Allah nanti kita hadir. Tetapi kita difasilitasi di kampus ya. Boleh. Apakah melalui BEM atau apa saja. Ini supaya
mahasiswa sekarang ini jumut. Iya, iya, betul, Tidak ada Ustaz. pergerakan, kayaknya Betul, dibobokkan dengan Iya, iya. akademik, sehingga menjadi insan-insan akademik, tetapi tidak intelektual. Tidak intelektual. Iya. Betul. Ini sekaligus kritikan ya. Ya betul. Ustaz. Jadi saya mungkin apa namanya, penting sekali ya intelektual dan spiritual. Salah satu spiritual yang penting juga Ustaz adalah kemampuan seorang pemuda ini. Jadi seorang pemuda ini harus memiliki bukan hanya skill di intelektual saja, tapi juga mungkin dari segi fisik. Salah satu contoh mungkin karena Rasulullah dan para sahabat serta para ulama-ulama ini bukan hanya mereka duduk diam membaca, belajar, berdakwah, tetapi mereka juga belajar tentang banyak hal. Tentang bela diri yang sekarang dikemas atau istilah furusia. Salah satu sahabat yang terhebat itu Ustaz, dari kisah ya, yang saya ingat itu adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Dan itu pemuda. Dan itu pemuda. Kisahnya adalah beliau pernah melindungi Rasulullah dalam peperangan dengan menggunakan panah. Dan di dalam sejarah itu beliau mampu menaklukkan atau membunuh 30 orang musuh hanya dengan satu anak panah. Setelah dia lepaskan, dia cabut, lontarkan, cabut, dan di belakangnya ada siapa? Ada Rasulullah. Dan itu didoakan. Dan itu didoakan langsung oleh Rasulullah. Merinding saya. Kata Rasulullah, ya Allah, demi ibu bapakku, maka tepatkanlah sasaran anak panahnya Sa'ad bin Abu Waqqas. Ampuni dosanya. Masya Allah. Anak muda ini Ustaz ya. Makanya setiap memanah pasti sasaran. Sasarannya tepat. Dan bukan hanya itu Ustaz. Salah satu imam besar, Imam Syafi'i, yang kita kenal dengan intelektualnya, beliau Masya Allah termasyhur. Tetapi ternyata di balik kisah intelektual beliau Ustaz, beliau adalah jago panahan. Suatu ketika di sore hari ketika beliau setelah selesai berikan kajian kepada murid-muridnya, dia langsung ambil anak panahnya, tarik busurnya, kemudian ke depan rumahnya, kemudian memanah. Lalu kemudian dipuji-puji oleh jamaahnya atau murid-muridnya. Masya Allah, barakallah, luar biasa guruku ini. Kemudian datang salah seorang syekh atau orang tua yang lewat, lalu kemudian beliau berkata, wahai syekh, wahai imam, jangan terlena dengan tepatnya sasarannya anak panahmu. Jangan sampai itu menjadi ain. Lalu akhirnya dari 10 anak panah yang selalu dia tembakkan, yang selalu kuning-kuning kalau sekarang ya, setelah ada panah-panah di sini, selalu kuning-kuning. Error terakhir atau anak panah terakhir, dia sengaja miss atau tidak mengenai sasaran. Dengan tujuan supaya tidak kena ain, karena selalu dipuji-puji oleh orang-orang. Nah, ini menggambarkan kepada kita semua, teman-teman di mahasiswa ini, di BEM atau di universitas, bahwasanya bukan hanya menuntut akademik saja Ustaz ya. Intelektualnya juga harus dipadukan dengan kemampuan-kemampuan hal-hal yang lebih kepada fisik. Mungkin bela diri, atau mungkin olahraga-olahraga yang disunnahkan oleh Rasulullah. Akhirnya kita menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Ya. Jadi jangan hanya tangguh, mungkin ya di teman-teman mahasiswa ini, salah satu trik, ini yang fenomena terjadi, salah satu trik untuk menggait hati lawan jenis atau perempuan, ya mungkin dengan jagonya bermain musik, jagonya berdrama atau teater dan sebagainya, atau jagonya berretorika di hadapan orang-orang banyak. Tetapi yang sebaiknya adalah teman-teman mahasiswa ini yang menjadi pemuda, yang menjadi garda-garda terdepan ini, apalagi di umat muslim ini, harusnya mereka yang lebih utamalah menjadi pendakwa-pendakwa ala mahasiswa. Seperti mungkin tadi yang dibahasakan oleh Ustadz, mungkin teman-teman mahasiswa ini membuat ide, kita apa tadi Ustadz, literasi itu? Literasi, lisan lah. Ya. Tradisi intelektual yang mungkin modelnya angkringan. Ya. Di pelataran-pelatarannya kampus teman-teman, mungkin di dekatnya parkiran ada semacam tempat-tempat seperti ini, kita buat model angkringan. Kita undang teman-teman dari lembaga-lembaga kampus atau perwakilan-perwakilan fakultas, silakan ikut.
yang mempunyai keresahan-keresahan tentang kepemudaan, tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari di kalangan pemuda. Kenapa sih banyak teman-teman ini yang rela menghabiskan waktunya di pinggiran jalan tanpa tahu apa maksud dan tujuannya? Nah, inilah salah satu modal kita sebagai pemuda untuk menggait atau menarik minat teman-teman supaya apa yang kita rasakan ini, apa yang kita miliki ini tersalurkan kepada teman-teman ini. Oleh karena itu kami minta dari teman-teman mungkin apa sih yang bisa atau apa yang jadi keresahan teman-teman, atau mungkin dari pengalaman yang di share atau dibicarakan oleh pemateri kita tadi dari para sahabat-sahabat pemuda-pemuda ini. Ada yang baru 18 tahun jadi panglima perang Mi, sampai Muhammad Sultan Al-Fatih ini dari anak-anak yang nakal dibimbing oleh Masya ini, dibimbing oleh gurunya ini menjadi pemuda yang hebat. 12 tahun sudah diangkat menjadi sultan, 21 tahun menaklukkan Konstantinopel yang hingga saat ini tercatat, bahkan hari kiamat nanti itu akan ada lagi sejarahnya untuk diruntuhkan kembali, Ustaz ya. Atau akan ada lagi pemuda-pemuda muslim yang nantinya ikut menjadi garda-garda terdepan di dalam menegakkan syariat-syariat Islam seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan di dunia kampus ini, tidak hanya yang besar itu misalkan ya BEM Inti, wah orang-orang hebat intelektual, ternyata jago-jago semua berdialog, diskusi, yang orasi, tetapi juga mereka ternyata jago dakwah. Ternyata khutbah Jumat di masjid ini Setiap waktu sholat ditemukan di masjid. Ditemukan, Masya Allah. Bahkan terbangun musolanya BEM Inti, Al-Amanah atau Staida di yang di dalamnya ternyata yang kuasa adalah BEM-nya, di mana mereka menghidupkan kajian-kajian tentang pemuda Islam ala-ala mahasiswa seperti itu. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan mungkin unek-unek atau keresahan atau apapun itu, kami persilakan. Ayo, ya silakan. Perkenalkan namanya. Ada juga tadi MMT yang baru datang di belakang. Iya, Ustaz ya, Masya Allah. Silakan perkenalkan nama dari mana kemudian disampaikan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada Bapak Moderator. Tentunya perkenalkan nama saya Mardianto Salam, sebagai Presiden Mahasiswa Institut Karate Indonesia. Masya Allah. Menarik sekali dari temanya, baik itu dari tema besar sampai tema yang dibahas pada hari ini, tentunya ngobrol pemuda Islam. Tentunya ini menjadi sebuah kewajiban saya juga sebagai seorang mahasiswa, karena menjadi latar belakang saya adalah orang Islam. Masya Allah. Ya, tentunya itu. Baik, Bapak Moderator, menyangkut persoalan tadi bahwa di mana pada dulu tahun-tahun revolusi yang perubahan secara cepat, tetapi selesai dari situ ada namanya lagi perubahan secara evolusi tahap bertahap, dan tentunya ini yang terjadi sekarang ya, sebagaimana dulunya para pemuda-pemuda ini diajari untuk kritis, tetapi sekarang diajari untuk tidak kritis. Nah, ini menjadi sebuah masalah. Seperti contohnya adalah kegiatan semacam ini. Tentunya kegiatan ini sangat luar biasa, Pak Moderator. Tetapi apa yang menjadi kendala, karena itu tadi perubahan secara bertahap sampai sekarang mahasiswa masa bodoh dengan persoalan semacam ini. Saya menangkap tadi mengenai persoalan geografi apa nih tadi? Bonus demografi. Bonus demografi. Nah, tentunya ini menarik sekali. Tentunya yang terjadi sekarang gitu. Iya. Karena di mana tahapan ini adalah tahapan percobaan. Jadi di demografi, di mana tentunya di sini banyak sekali percobaan-percobaan yang muncul pada saat ini. Dan tentunya di masa yang ditargetkan oleh Indonesia Emas ini, di mana disitulah titik di mana percobaan-percobaan ini akan terbukti pada saat itu. Dan tentunya saya sebagai mahasiswa ya merasa resah juga melihat mengenai persoalan itu. Iya.
tentunya saya membutuhkan sebuah penjelasan mengenai persoalan itu. Apakah ini bukan masalah ketika ada kegiatan semacam ini, ya mahasiswa tidak peduli persoalan ini? Iya, betul. Ya, apalagi kita dicat sebagai apa akan menjadi pemuda emas pada suatu nanti. Iya. Kita adalah generasinya di situ. Maka apakah ini tidak menjadi sebuah masalah besar buat Indonesia? Iya. Nah, itu mungkin dari situ saya Ustaz. Masya Allah. Silahkan ya. Luar biasa ya, Ustaz. Keresahannya betul-betul. Jadi Kalau kita sebelum lagi saja di pada Ramadan kemarin Iya. kita kerjasama dengan Hilmi, Iya, iya. Himpunan Pelajar Muslim Indonesia, di mana kegiatan kita adalah tour ke beberapa sekolah Iya. untuk melakukan diklat, mulai dari kepemimpinan, kepemudaan, cinta Al-Quran, orang tua, puasa dan sebagainya. Saya melihat di beberapa orang, beberapa individu, mereka kritis dalam bertanya. Nah, pada saat kemarin kita ditawarkan kegiatan ini dari kita teman-teman dari Sahabat Al-Quran. Apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan lagi untuk menarik para pemuda? Oh, kita undang teman-teman BEM. Langsung ada deg-degan Ustaz pada saat itu. Ini mohon maaf ya, saya belum pernah menginjak namanya bangku kuliah. Saat itu saya berpikir, bagaimana Mini kira-kira saya berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa. Dan ternyata hari ini perwakilan dari teman-teman mahasiswa betul-betul menggambarkan luar biasanya intelektual mahasiswa. Masya Allah. Sekiranya mungkin Allah menakdirkan saya untuk jadi mahasiswa, Apalagi nih presidennya presidennya yang hadir Ustaz ya. Sekiranya mungkin Allah takdirkan saya menjadi mahasiswa juga, mungkin saya bisa sehebat beliau ini dalam kritis berpikir dan sebagainya, luar biasa. Jadi benar sekali Ustaz ya. Kita tanggapannya Ustaz lah tentang hal tersebut. Iya. Jadi kalau ditanya, apakah itu sebuah masalah? Itu masalah besar. Itu masalah besar. Jadi mahasiswa itu salah satu istilah yang sering disampaikan, ya disematkan ke mahasiswa itu adalah agent of change, agen perubahan. Ya seperti tadi harapan pemerintah dan harapan kita semua, Indonesia emas nantinya betul-betul Indonesia akan menjadi negara maju dan bisa bersaing di internasional. Ya. Tetapi siapakah yang membawa negara ini? Tentu generasi saat ini. Ya. Ini kan 2024, ya 2045, berarti ada kisaran 20 tahun, kurang lebih 20 tahun ke depan. Berarti kalau 20 tahun ke depan, masanya Pak Presiden ini, masanya. Nanti kalau sekarang Pak Presiden ini tidak betul-betul mengasah diri, mengisi diri, memperbaiki diri, ya. Apa istilahnya, kepuasan intelektual belum tercapai, kepuasan spiritual belum tercapai, maka kita tidak akan mampu bersaing ya nanti di tahun 2045 dan mengangkat Indonesia sebagai negara yang bisa bersaing di dunia internasional. Dan kalau ilmu ya jauh dari sisi kehidupan manusia, tidak bakalan sampai pada peradaban. Saya tidak pernah menemukan dalam sebuah literasi menunjukkan ada satu generasi dalam kehidupan dunia ini sampai pada puncak peradaban kecuali dia berada pada tradisi keilmuan. Yunani, peradaban Yunani. Ya, misalnya kita kenal seperti Aristoteles, Socrates, Plato. Itu adalah tradisi intelektual. Iya, itu mewakili tradisi intelektual dan lahir peradaban pada masanya. Kenapa? Karena ada tradisi itu tadi, cinta terhadap ilmu. Maka lahirlah istilah filsuf. Ya, itu filsafat, ilmu filsafat itu artinya cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kalau dari sisi makna ini kita ambil, itu adalah sesuatu yang bagus. Filsafat ini adalah sesuatu yang bagus. Saya minta maaf ya, sebagian ada yang tidak sepakat dengan ini. Tapi saya tekankan di sini, ketika kita maknai ilmu filsafat itu sebagai ilmu terhadap ungkapan cinta terhadap ilmu pengetahuan, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan kalau dalam Islam, karena kita bicara tentang intelektual, ya pemuda intelektual Islam, ketika kita berbicara tentang Islam, ilmu pengetahuan itu adalah merupakan ya syarat untuk menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi insan yang bahagia di dunia, selamat di akhirat, selamat di dunia. Itu syaratnya adalah ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita lihat sabda Nabi SAW, ya,
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim perempuan, muslim laki-laki itu wajib. Nah, ulama kita menjelaskan ilmu yang wajib di sini tentu terkhusus ilmu agama. Kemudian ilmu yang terkait dengan ilmu dunia ini, ilmu umum ya, ilmu umum yang menjadi kebutuhan kita hidup di dunia ini juga itu penting ya. Jadi ilmu agama adalah menjadi syarat mutlak setiap diri kita, apatah lagi sebagai pemuda muslim, sebagai muslim, ilmu agama itu wajib kita miliki. Adapun ketika ilmu dunia ya, pengetahuan tentang ilmu-ilmu dunia ini, maka cukup sesuatu yang bisa ilmu yang bisa menjadi bagian kehidupan kita. Cukup itu yang saja yang kita kuasai. Misalnya kita punya potensi di bisnis, maka kita geluti, kita cari ilmu tentang bisnis dalam Islam bagaimana ya, maka cukup itu kita geluti. Kalau misalnya kita hebat di dunia perbengkelan misalnya, maka kita geluti itu untuk bisa jadi bagian dalam memenuhi kehidupan kita di dunia, misalnya untuk dapat nafkah, bekerja dengan profesi sebagai bengkel ya, dan seterusnya ya. Dan tentu ini pilihan yang mana kita mampu lakukan dan bisa kita jadikan satu bagian dari cara kita untuk mendapatkan bertahan hidup di dunia ini dengan mendapatkan upah dari pekerjaan atau profesi kita. Tidak mungkin kita bisa kuasai semua profesi. Kita tomi bengkel, ahli bengkel, kita tomi ahli kedokteran, kita tomi ahli kimia, ahli matematika, ahli fisika, pokoknya semua ahli, tidak mungkin. Jadi cukup satu saja ahli ilmu dunia sebagai untuk bertahan hidup, mendapatkan manfaat dari itu. Tetapi ilmu agama itu semua wajib. Ya, semua wajib. Maka tradisi keilmuan itu harus. Ya, tradisi keilmuan itu harus. Bagaimana kita bisa berbicara tentang perubahan kalau tidak ada tradisi keilmuan? Maka harus ada tradisi keilmuan. Kita kenal imam yang 4 yang sangat masyhur, yang Imam Ahmad, ya, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Malik misalnya. Mereka ini tidak terkenal begitu saja, tiba-tiba terkenal, tidak. Tetapi mereka ini adalah ulama yang punya keilmuan yang dahsyat, tetapi perlu kita ketahui mereka ini punya liku-liku kehidupan dalam menuntut ilmu itu tidak gampang. Ya, dia harus rihlah ke negara satu ke negara yang lain dengan mendatangi ribuan guru, bukan hanya 10 guru. Kita di mahasiswa berapa dosen tak? Mungkin tidak cukup 100 orang misalnya. Itu 100 orang, kalau ada 100 orang dosen di perguruan tinggi kita, tidak semuanya juga mengajari kita. Paling banter itu dalam setiap semester mungkin 8 dosen saja. Nanti semester berikutnya sebagiannya juga masih ngajar tidak berubah-berubah. Tetapi ulama kita itu ribuan. Ya, kalau gurunya Imam Syafi'i itu ribuan. Ya, ribuan. Kemudian Imam Bukhari ribuan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tradisi intelektual para ulama kita ini kayaknya itu hayalan, tidak masuk akal. Ya, hayalan. Betul begitu? Kayaknya tidak begitu deh. Kenapa? Karena mungkin kita ukur diri kita saat ini dengan ulama kita. Masa misalnya hanya mendapatkan hadis harus mendatangi negara ini. Kemudian hanya satu orang didatangi di situ. Setelah didapat satu orang, datangi lagi negara sana. Cuma cari satu orang saja. Dan itu cuma satu hadis. Dan dalam perjalanan itu sampai ribuan kilometer. Makassar saja ini kita merasa capek. Naik mobil saja ini sudah tidak sampai ratusan kilometer. Kita sudah capek. Dan sebenarnya ini menarik sekali sebenarnya. Ya. Tetapi karena waktu ya. Iya, saya sangat menikmati ini, Ustaz ya. Luar biasa. Ini adalah kegiatan perdana dan sangat luar biasa. Ini seolah-olah ada di TV One. Jadi saya ingin kita buat kesepakatan lah untuk teman-teman. Apakah kita lanjut setelah sholat maghrib? Kita sholat maghrib di masjid sebelah di Ramadillah. Bagaimana teman-teman?
Ya, kalau saya Ustaz, mungkin dicukupkan saja. Cukupkan saja ya. Adapun misalnya rasa haus kita mungkin bisa penuhi. Kita tawarkan tadi ya. Insyaallah, Ustaz. Kita tantang ini Ya. adik-adik kita di mahasiswa ini. Bagaimana mereka memulai sesuatu yang baik ya. Betul. Ya, dia hidupkan kembali tradisi intelektual Ya. itu. Ya. Boleh ya. Jadi kita tawarkan ke teman-teman untuk menawarkan kembali ke kita. Kapan jadwal di teman-teman di Inti? Nah, kalau saya rasa Pak Presiden ini langsung telepon anggotanya, bikin ke jadwal. Sekali chat saya selesai di grup. Ayo kita kumpul, ada acara ngopi. Apa itu ngopi? Pokoknya ada kopinya. Nanti kita undang narasumber kita mengupas tuntas tentang para penemu-penemu dalam Islam. Ya, jadi banyak temuan-temuan ini, kajian-kajian ini atau hal yang kita nikmati sekarang yang konon katanya ini adalah temuan orang-orang Ya. Eropa, orang-orang Barat, ternyata itu adalah mumpun temuan disebutkan ya, tidak apa-apa saya orang sebutkan. Islam. Iya, Laptop Ustaz. yang kita andalkan sekarang, yang kita kagumi, Iya. apa istilahnya teknologi ya. Ini kan menggunakan program yang digunakan itu adalah sistem algoritma. Algoritma tidak akan pernah dikenal kalau tidak ada angka 0. Iya. Dan angka 0 itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Dia adalah Siap. intelektual Muslim. Ya. Oleh karena itu kita cukupkan ya, dan kita deal ya, insya Allah teman-teman dari BEM Inti, dari Al-Amanah, insya Allah kita atur jadwal ya untuk kegiatan berikutnya. Nanti teman-teman mengundang kami, ambil kontaknya, kita nanti buat grup lah, kemudian kita diskusi di dalamnya, kemudian jadwal untuk diskusi selanjutnya, sesi selanjutnya. Dan sekali lagi kami informasikan untuk event akbar kita akan buat sebuah camp di mana kita akan mengundang banyak teman-teman dan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Oke? Kita rasa cukup ya Ustaz ya untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi nih, Masya Allah Ustaz, syukran ini. Kami ucapkan Ustaz, syukran jazakallah khair, wa barakallahu fikum. Kepada teman-teman juga kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya, atas waktu luangnya yang luar biasa, atas hadirnya sebagai pemuda-pemuda pilihan yang Allah pilih hari ini untuk menjadi bagian daripada solusi yang insya Allah keresahan dari Pak Presiden tadi ya. Kita ini adalah salah satu orang-orang yang Allah pilih untuk ayo jalan ke sini. Kita ada kegiatan begini untuk melihat permasalahan hari ini di kalangan mahasiswa. Mungkin cukup ya Ustaz ya, kita salat berjamaah di Masjid Rahmatillah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.